Kalau kita membaca kisah Yusuf di kitab Kejadian, hidupnya seperti penuh dengan kemunduran, kesulitan, dan kemalangan. Ketika Yusuf masih muda, Tuhan memberinya mimpi bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi seorang pemimpin. Tetapi setelah mimpi itu, yang Yusuf alami bukanlah promosi, melainkan rangkaian penderitaan. Saudara-saudaranya iri kepadanya. Mereka menjual Yusuf sebagai budak hingga Yusuf dibawa ke Mesir. Di Mesir, Yusuf bekerja di rumah Potifar. Ia bahkan bekerja dengan setia sampai akhirnya dipercaya mengurus seluruh rumah tuannya. Mungkin berpikir akhirnya Yusuf hidupnya mulai membaik, tapi ternyata tidak. Yusuf difitnah oleh istrinya Potifar, akibatnya ia dipenjarakan, padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun. Di dalam penjara pun Yusuf tetap setia. Ia dipercaya mengurus para tahanan dan bahkan menolong 2 pegawai Firaun dengan menafsirkan mimpi mereka. Namun, setelah itu Yusuf kembali dilupakan selama bertahun-tahun, hingga akhirnya sebuah peristiwa mengubah segalanya. Firaun mendapat mimpi yang membuatnya sangat resah. Yusuf pun dipanggil. Ia menafsirkan mimpi Firaun dan kemudian diangkat menjadi penguasa di Mesir. Melalui hikmat yang Tuhan berikan, Yusuf mempersiapkan Mesir menghadapi 7 tahun kelaparan. Sehingga Mesir memiliki persediaan makanan ketika bencana kelaparan dan kekeringan itu datang. Karena itulah, orang-orang dari berbagai negeri datang ke Mesir untuk membeli makanan. Dan di antara mereka yang datang untuk mencari makanan, ada pula saudara-saudaranya Yusuf sendiri yang ternyata terkena dampak dari bencana kelaparan. Disinilah kita akhirnya melihat tujuan Allah di balik seluruh perjalanan hidup Yusuf. Bukan sekedar supaya Yusuf menjadi penguasa di Mesir, tetapi supaya melalui Yusuf, Allah memelihara kehidupan banyak orang, termasuk keluarganya Yakub yang kelak menjadi bangsa Israel. Itulah sebabnya Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Kejadian 50 ayat 20. Dan menurut saya, disitulah letak makna kehidupan Yusuf. Hidup Yusuf ternyata bukan terutama tentang Yusuf sendiri, tetapi tentang bagaimana Allah memakai hidupnya untuk menggenapi tujuannya yang lebih besar. Dan kisah Yusuf mengajarkan kita sebuah pelajaran, bagaimana jika Tuhan juga sedang mengerjakan rencana yang lebih besar dalam kehidupan kita. Rencananya Tuhan, bukan rencananya kita. Bisa jadi, jalan yang Tuhan izinkan kita lalui tidak selalu mudah. Ada masa-masa yang tidak kita mengerti. Ada penderitaan yang tidak kita inginkan. Tetapi, kisah Yusuf mengingatkan bahwa Tuhan dapat memakai semuanya itu untuk menggenapi tujuannya. Pada akhirnya, hidup orang percaya bukan terutama tentang dirinya sendiri, melainkan tentang bagaimana Allah bekerja melalui hidupnya untuk memberkati orang lain dan memuliakan namanya. Itulah yang saya pelajari dari kisah Yusuf. Semoga bermanfaat dan memberkati teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.